Sayyidul Istighfar kita baca. Ya diantaranya syarat tobatnya yang tadi ayat. Mesin yang suka abruk-abrukan di dalamnya. Bukan atas dasar nafsu yang bermuara pada keinginan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu 'alimun hakim. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridul ladzina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima. Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridu ngersakeun Allahu Allah liyubayyina supaya ngajelaskeun Allah lakum karanjeun kabeh syara'i'a dinikum kana pirang-pirang syariat agama aranjeun kabeh wa masaliha amrikum jeung kamaslahatan perkara aranjeun kabeh wa yahdiya jeung supaya nuduhkeun Allah kum ka aranjeun sunanal ladzina kana pirang-pirang jalan toroiqal ladzina tegasna pirang-pirang jalan jalma-jalma min qablikum tisamemeh aranjeun kabeh minal anbiya'i ti pirang-pirang nabi pitahlili dina ngahalalkeun wat tahrimi jeung ngaharamkeun patattabi'u mangka jadi nurut aranjeun kabeh hum ka ieu para nabi wa yatuba jeung supaya narima taubat alaikum karanjeun kabeh yarji'a supaya ngabalikeun Allah bikum karanjeun kabeh ammaksiatihi tina maksiatna ka Allah allati kuntum anu aya aranjeun kabeh alaiha kana eta maksiat ila taatihi kana taatna ka Allah. Wallahu sareng ari Allah alimun eta anu uninga bikum karanjeun kabeh hakimun anu ngahukuman bima dina perkara dabbaro anu ngurus Allah hu kana ieu perkara lakum pikeun aranjeun kabeh. Wallahu sareng ari Allah yuridu ngersakeun Allah ayyatuba kana narima tobat alaikum karanjeun kabeh
karrara ngabulak-balik Allahu kana ieu kalimat liabnia supaya ngadegkeun alaihi kana eta ma wa yuridu jeung mikarep saha alladzina yattabi'una jalma-jalma anu nurut ieu jalma-jalma asyahawati kana pirang-pirang syahwat al yahudu tegasna Yahudi wan nasara jeung Nasrani awil majusu atawa majusi awid junatu atawa pirang-pirang tukang zina antamila kana supaya cenderung aranjeun kabeh mailan kalawan cenderung adiman anu gede ta'dilu kana jadi nyimpang aranjeun anil haqqi tina hak birtikabima kalawan ngalakonan perkara hurrima anu diharamkeun alaikum karanjeun kabeh patakunu mangka jadi aranjeun kabeh mislahum eta seperti jalma-jalma nu dijelaskeun ti luhur yuridu ngersakeun saha Allahu Allah ayu khaffifa kana ngentengkeun Allah ankum ti aranjeun kabeh yusahila ngagampangkeun Allah alaikum ka aranjeun kabeh ahkamas syar'i kana pirang-pirang hukum syara wa hulika jeung didamel saha al insanu manusia doipa halna lemah doib la yasbiru hanteu sabar ieu jelema anin nisa'i ti awewe pirang-pirang awe wasahawati jeung syahwat. Surah An-Nisa ayat 26, 27, 28. Allah hendak menerangkan syariat kepadamu dan menunjukkan jalan-jalan kehidupan orang-orang sebelum kamu, yaitu para nabi. Yang dimaksudkan dengan ayat yuridullahu liyubayyina lakum, Allah menjelaskan semua apa yang terdapat di dalam fenomena kehidupan. Ketika kita berbicara tentang kehidupan, maka tentu kehidupan ini meliputi berbagai macam aspek. Ada apa saja di dalam aspek kehidupan? Aspek kehidupan memerlukan tujuan. Aspek kehidupan memerlukan visi. Aspek kehidupan memerlukan misi. Aspek kehidupan memerlukan fungsi. Aspek kehidupan memerlukan strategi. Aspek kehidupan memerlukan esensi daripada itu kehidupan sendiri. Maka Allah jelaskan semuanya. Makanya tadi kata-katanya yuridullahu liyubayyina lakum. Allah menjelaskan kepada kalian semua. Dijelaskan semuanya tanpa kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak jelas? Kalaupun tidak jelas di dalam Al-Qur'an, nanti ada yang lebih detail dijelaskan oleh hadis. Kalaupun nanti tidak jelas di dalam hadis, dijelaskan lagi oleh ijma dan qiyas, qaul ulama. Artinya kurang apa Allah menjelaskan kepada manusia. Saking Allah sayangnya kepada manusia, saking Allah menghargainya kepada manusia. Tapi Allah tidak butuh dengan manusia. Tidak butuh. Andai malam ini yang hadir ini mati, kecuali saya.
Gak ngaruh bagi Allah. Sama sekali gak ngaruh. Ibadah kita tidak mempengaruhi Allah, maksiat kita tidak mempengaruhi Allah. Apapun yang dilakukan oleh kita kembali kepada kita. Tapi betapa Allah Subhanahu wa taala sayangnya kepada makhluk. Dijelaskan semua. Pertama kita berbicara tentang kehidupan. Nanti aspeknya banyak, aspek kehidupan, aspek peribadahan, dan aspek-aspek yang lain. Aspek kehidupan memerlukan fungsi. Jadi hidup ini bukan hanya untuk hidup. Hidup kita ini bukan hanya untuk hidup. Ada kejelasan daripada fungsi hidup. Kalau Allah katakan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk hanya ibadah saja? Ya. Artinya apa? Seluruh aspek yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya harus menjadi dasar ibadah. Harus menjadi muara pada ibadah. Berarti pengabdian kepada Allah. Ngaji kita harus bermuatan ibadah. Sekolah kita harus bermuatan ibadah. Beraktivitas apapun kita harus atas dasar ibadah. Sangat simpel sekali untuk kita katakan santri mengaji motivasinya ibadah. Santri mengabdi esensinya ibadah. Santri berbakti esensinya ibadah. Semuanya hanya kepada Allah melalui ibadah. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liya'budun. Karena manusia dituntut fungsinya adalah untuk bisa melaksanakan ibadah, maka ibadah yang di jalan kita itu harus melalui apa? Melalui syariat, melalui ajaran yang jelas. Kalau ibadah di sini adalah merupakan di antara ibadah adalah sholat, kita sering katakan ibadah terbagi kepada dua, mahdoh dan goer. Harus ada kejelasan. Ibadah kepada Allah melalui sholat, sholatnya harus seperti apa? Berarti sholatnya harus seperti apa yang diajarkan oleh Allah. Oh, ternyata tidak ditemukan cara-cara sholat secara detail di dalam Al-Quran. Dijelaskan oleh Rasul. Shallu kama ra'aitumuni. Oh, ternyata tidak jelas juga. Ditemukan di dalam qaul ulama. Qaul ulama menjelaskan di dalam kitab-kitab fikih. Allah tidak menjelaskan. Ada salat qobliyah, ada salat ba'diyah sampai detail. Ada salat hajat, salat tasbih, salat duha. Qiyamul lail mungkin ada, fatahajjat bihina filatallah ka'asa ayyab'asa karabbuka maqaman mahmuda. Ya. Tapi yang lainnya. Salat goib. Nggak ada. Salat tashkhiril makhluk. Dan salat-salat yang lain. Dijelaskan di dalam yang lain, hadis atau qaul ulama. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah menjelaskan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menasampaikan wahyu tersebut kepada Nabi melalui malaikat Jibril. Disampaikan. Jelas kok. Dijelaskan. Aspek kedua dalam kehidupan itu, selain daripada fungsi, ada visi. Kalau tadi dikatakan manusia punya fungsi untuk beribadah. Visi manusia, liya'lamun, untuk mengetahui. Harus tahu manusia. Tahu mana yang benar, mana yang tidak. Mana yang baik, mana yang tidak. Makanya manusia diberikan oleh Allah berbagai macam kecerdasan. Allah membekali manusia dengan berbagai macam potensi yang ada pada diri manusia. Saking sayangnya Allah. Diberi kecerdasan, diberi kepintaran, diberi pemikiran, diberi intuitif, diberi itu, diberi ini. Sayang Allah kepada makhluk. Maka aneh sekali kalau Allah saja sayang kepada. Kenapa kita tidak beribadah kepada Allah? Apapun yang ada di sini adalah, apapun yang ada di dunia ini adalah,
apapun yang diciptakan oleh adalah semuanya adalah untuk makhluknya Allah. Jangankan manusia yang punya kebutuhan, yang begitu banyak kebutuhan, makhluk sekecil apapun Allah siapkan rezeki. Semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu itu visi. Visinya adalah liya'lamun. Kalau seandainya visinya liya'lamun, manusia itu agar mengetahui siapa yang menciptakan kita? Allah. Dari mana kita mengetahui? Dari mencari. Ini tugas kita, mencari ilmu ini tugas kita, penting. Supaya tadi mengetahui harus diawali dengan mencari. Makanya tidak berhenti dalam mencari. Gak ada penghentian dalam pencari. Harus mencari. Makanya sampai kapanpun mencari itu tidak boleh berhenti. Jangan mentang-mentang selesai dalam jenjang pendidikan berarti berhenti. Tadi ada sarjana IAIS baru, ya. Ada 4 sarjana tadi yang baru dilantik menjadi seorang sarjana, 4 orang dari Institut Agama Islam Sukabumi IAIS. Udah jadi sarjana. Berhenti sampai di situ? Tidak, nggak ada. Itu hanya jenjang saja. Nal mahdi ilal lahdi, sampai kapanpun tidak ada berhenti dalam Nah ini kan kadangkala perempuan yang udah gede-gede ini begitu punya suami berhenti mencari. Laki-laki juga sama, begitu menjadi seorang ayah, seorang bapak berhenti dalam mencari. Gak ada rumus berhenti. Minal bahdi ilal lahdi. Mencari harus terus. Yang ketiga, setelah kita mendapatkan visi, maka harus ada misi. Misi itu adalah untuk menggolkan visi. Kalau visi di situ disebutkan sebagai bentuk pencarian, di dalamnya ada keilmuan, maka kuasai tentang syarat-syarat mencari itu sendiri. Apa syarat mencari? Yang pertama, syarat mencari itu adalah harokah, gerak, upaya, beraktivitas. Syarat mencari. Gak bisa mencari dengan diam. Nah, termasuk anak-anak perempuan nanti. Kalau kalian sudah masaknya mau menikah, mencari. Tulis. Masih single. Tapi pernah sisa. Sekarang kan ada biro jodoh kan? Gadis usia 27, kuning langsat, tinggi 187, berat badan 40 kilo, rambut opal, nomor sepatu 37, kaos kaki stocking, ukuran baju XXXL. Mencari pasangan hidup, pria umur 50 tahun ke atas. Seorang kiai. Boleh? Boleh. Selama tidak keluar daripada norma. Boleh. Mempublish diri itu boleh. Laki-laki juga sama. Seorang pria mencari, boleh. Gerak. Beraktivitas. Harokah. Yang kedua, mencari itu harus pakai siasat. Strategi. Mencari ikan ke gunung lu nggak nyampe. Lagi mana Jang? Mereka gunung, nengan naon? Nengan lauk. Aduh salah kaprah. Manuk di gunung mah.
Gunung Gonggong sama Gonggong. Nah ini kadang-kala yang terjadi adalah salah strategi. Sudah disiapkan semuanya. Makanya tatkala kita berbicara tentang kemiskinan, sebenarnya bukan kemiskinan yang terjadi. Orang itu tidak mungkin miskin sebenarnya. Kenapa? Fasilitas sarana semua sudah Allah siapkan. Kenapa menjadi miskin? Malas. Ada kemalasan untuk mencari. Jangankan pakai pikiran, jangankan pakai kecerdasan, jangankan pakai kepintaran, dengan tenaga saja orang bisa tidak miskin. Setuju? Hanya dengan tenaga saja. Berangkat aja ke hutan, ambil kayu bakar, terus dijual, bisa. Berangkat aja ke laut, ngambil ikan. Nyata kalau bating menang 5 ton gak lumayan. Dilelep di laut nak. Lauk temenang jelemana eueuh. Harokah, pergerakan, siasa. Cukup sampai di situ? Tidak. Ada hal yang lupa. Kita selalu berbicara tentang material. Kita berbicara tentang strategi yang nampak. Lupa dengan faktor yang tersembunyi. Apa itu? Barokah. Harokah, siasa, barokah. Saya akan lewat dulu tentang torikohnya nanti. Jalannya saya akan lewat dulu. Amaliyahnya saya akan lewat dulu. Barokahnya dulu coba. Ini kadang-kala lupa di situ. Orang lupa kadang-kala dengan itu. Seolah-olah ngaji seperti ini yang akan menjadangkan keilmuan. Dengan kalian melogat, megang kitab, terus melogat. Dengan sistem pengajian balagan, dengan sistem pengajian talaran, dengan sistem pengajian sorogan dan sebagainya. Seolah-olah itu yang akan menjadikan ilmu. Bukan hanya itu. Ada hal yang satu kadang-kala kita lupakan. Barokah, keberkahan. Harokah, siasa. Itu dulu. Sampai di situ dulu. Di barokah dulu. Lupa kadang-kala kita dengan hal itu. Lupa kita dengan barokah. Barokah dikatakan di situ tuti mantasya. Ada orang yang kadangkala dalam pencariannya itu tidak seberapa. Tapi kok dia dapat apa yang dia cari? Ngajinya nggak lama, mondoknya nggak lama, tapi begitu pulang, begitu manfaat ilmunya di tengah-tengah masyarakat. Barokah itu. Usahanya tidak maksimal, biasa. Dia hanya dagang gorengan, bayangkan. Tapi bisa punya mobil, goreng ayam, detok. Punya mobil dia. Ya. Cuma gorengan yang didagang kan sama dia. Goreng tahu, Sumedang. Gak seberapa dia, cuma jualan kopi di gelas, tapi jutaan gelas. Selalu Allah akan berikan kebaikan. Itu berkah. Coba usiamu hari ini, sudah sekian belas tahun masih bisa diberikan oleh Allah kesempatan untuk mengaji, masih berkesempatan untuk mengabdi, masih berkesempatan untuk berbakti. Itu berkah. Di saat orang tidak bisa berbuat apa-apa, kamu bisa mengaji, kamu bisa sekolah. Itu berkah. Di saat orang hari ini terbaring di rumah sakit, karena sakit, kamu bisa beraktivitas. Sekalipun tentu berbeda. Itu berkah. Makanya di dalam mencari ada harokah, ada
Selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, di situ dijelaskan, setelah Allah menjelaskan tentang itu, tentang kehidupan, tentang itu, tentang ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Allah menunjukkan perjalanan-perjalanan yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian, di antaranya para nabi. Allah jelaskannya dalam ayat lain, nahnu naqussu alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadal Quran. Nahnu naqussu alaika bi ahsanal qasas. Diceritakan oleh Allah, dijelaskan, oh iya, kita bakal melihat tentang apa yang terjadi, fenomena yang terjadi kepada umat-umat sebelum kita, terutama para nabi. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, cinta kasihnya seorang Nabi Ibrahim kepada anak yang bernama Ismail. Bagaimana seorang Nabi Ibrahim punya satu istri yang bernama Siti Sarah. Tapi akhirnya Ibrahim pun mendapatkan seorang istri yang bernama Siti Hajar. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika berhadapan dengan kaumnya, di antaranya Firaun dan yang lain. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam cinta kasihnya dengan seorang wanita yang bernama Siti Julaiho. Dan bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam tatkala berhadapan dengan kakak-kakaknya, sampai ada upaya melakukan pembunuhan terhadap Nabi Yusuf. Uqtulu Yusuf aitrahu alqayalku fi ghayabatil jub. Uqtulu Yusuf. Tapi di situ ada seorang yang mengatakan, qala qailu minhum la taqtulu Yusuf alqu fi ghayabatil jub yaltaqitu ba'du sayyara. Kisah semua Nabi diceritakan, dijelaskan. Untuk apa? Intibar untuk kita. Oh iya. Jadi perjalanan manusia itu seperti itu. Kadang seperti ini, kadang seperti ini. Bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi Masya Allah Rabbana, seorang nabi yang terhebat, rasul terhebat, manusia terhebat. Ya, kita tidak mungkin bisa, minimal diaku umat oleh baginda Rasul. Makanya sering kita mengatakan minimal ba'da maghrib ba'da subuh, Allahumma ghfir ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma astur ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ajbir ummata Muhammadin, Allahumma ansur ummata, Allahumma ana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa yatubu alaikum, dan Allah menerima taubat alaikum kepada kalian semua. Allah menerima taubat. Kenapa Allah menerima taubat? Karena manusia banyak melakukan maksiat. Kenapa Allah menerima taubat? Wa yatubu alaikum yarju bikum ammasyati allati kuntum alaihi ila taatihi. Jadi bukan manusia yang hebat kalau tidak pernah berbuat salah. Untuk kalangan kita ya. Lain lagi dengan Rasul, lain lagi dengan apa? Kullu mauludin yuladu ala, manusia itu lahir dalam keadaan suci. Ya taruh seperti ginilah. Ketika sebuah mobil berangkat dari garasi, supir itu sangat hati-hati sekali. Membawa mobil di jalan itu sangat hati-hati. Tidak boleh sampai menabrak, tidak boleh ditabrak, tidak boleh dicuri, tidak boleh kotor, malah milih jalan. Tapi begitu sampai ke garasi, begitu pulang, coba disentuh, debu itu pasti ada. Saya tadi ngomong dengan anak-anak, sekalipun kamu sapu terus-terusan, ini yang namanya debu tidak mungkin hilang. Dianalogikan dengan kita, sesering apapun kita taubat, pasti dosa kita tuh ada.
Setuju? Bagaimana kalau kita tidak taubat? Bertobat saja, setiap hari, setiap saat kita membaca istighfar saja, dosa itu ada. Makanya Allah tegaskan di dalam Al-Quran, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunu wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sadar akan sesuatu yang telah diperbuat. Allah menerima taubat kok, selama manusia taubat. Wa yatubu alaikum, Allah katakan wa yatubu alaikum, Allah menerima taubat kalian selama mau taubat. Ya diantaranya syarat taubatnya yang tadi, ayakla'anil maksiat, berhenti dari maksiat. Al istighfar bil lisan, membaca istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Membaca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika alaya wa abu bi dambi fabili fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Saya dulu istighfar kita baca, tobat, wa yatubu alaikum. Allah menerima tobat selama manusia mau tobat. Makanya sadari oleh diri bahwa kita ini banyak maksiat. Karena kita merasa banyak maksiat, kita harus selalu bertobat. Tidak ada yang namanya berhenti dalam bertobat. Saya merasa tidak maksiat, bohong. Gak ada manusia yang bersih di dunia itu. Gak ada. Kecuali baginda Rasulullah. Kalau Rasul jangan ditanya. Kita ini orang kotor, tapi sedang berupaya untuk membersihkan diri. Dengan cara apa membersihkan? Analogikan lagi karena kita orang akademisi. Kalau kita punya baju kotor tidak cukup hanya dengan air. Setuju? Pakailah deterjen. Mau tak seetik? Sabun. Mohon maaf ya, saya ngajinya dengan orang kampung. Kalau tidak bisa dibilas, apa itu dibilas? Dicok-crok. Di air pancuran. Tidak tahu pancuran? Air yang nyelegeng begitu. Dari pancuran. Masukkan ke dalam kulkas. Masak. Mesin cuci. Mohon maaf saya ngaji dengan orang yang belum modern. Kebetulan ngajinya di santri, nggak tahu mesin cuci. Mesin yang suka abruk-abrukan di dalamnya. Masukkan air, masukkan deterjen, masukkan baju, gebruk. Itu dia mencuci kering sendiri. Dan sudah disetrika sendiri. Dan begitu kita pakai, hilang itu baju. Artinya tidak cukup tobat hanya dengan astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Tidak cukup kita membersihkan diri hanya dengan sholat tobat. Tidak cukup kita hanya dengan berhenti dari tujuan dari melakukan maksiat. Tidak cukup kita dengan membaca syahadul istighfar. Harus semuanya kita lakukan supaya kita lebih bersih. Dan ingat,
Hanya baju bersih yang bisa dimasukkan ke dalam lemari. Kalau lemari diidentifikasikan dengan ridha Allah, kalau lemari diidentifikasikan dengan surganya Allah, maka jangan mimpi selama baju kotor bisa dimasukkan ke dalam lemari. Baju belum disetrika, baju belum rapi, jangan mimpi untuk bisa dimasukkan ke dalam lemari. Berarti logikanya bahwa kita asalnya bersih, terus kena kotor, upayakan oleh kita bagaimana caranya kita supaya bersih. Caranya membersihkan diri dengan tadi, ibadah kepada Allah, taubat, karena Allah yakin akan menerima taubatnya manusia. Bisa dipahami? Mudah-mudahan kita termasuk kategori orang-orang yang taubat. Allahumma ja'alna minat tawwabin, Allahumma ja'alna minat ta'ibin, Allahumma ja'alna minal mustaghfirin. Tubu ilallahi taubatan. Wallahu alimun hakim. Allah maha mengetahui dan Allah maha bijak. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una syahawat antamilu mailan adima. Nah, di sini ada dua. Ada dua karakter manusia. Ada manusia yang selalu memenuhi tuntutan ajaran, mengikuti atas dasar ajaran. Kalau pagi tadi kita berbicara tentang ajaran dan kebiasaan, ya. Kalau malam ini kita berbicara tentang antara ajaran dan syahwat, keinginan, nafsu. Kalau berbicara nafsu hanya dasar keinginan nafsu, ada orang yang selalu mengikuti apa yang menjadi perintah Allah. Hidup berbasis wahyu, bukan hidup berbasis nafsu. Kalau Rasul udah pasti, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun, dalam perkataan saja. Sekarang kita keboloskan antara perbuatan kita, ucapan kita, banyakan mana? Apakah kita sesuai dengan wahyu atau selalu berdasarkan nafsu? Apakah selalu bermuara pada ajaran atau memang semata-mata kita harus atas dasar kebiasaan? Tentu di sini akan berbeda sekali. Orang yang berbuat atas dasar nafsu, orang yang berbuat atas dasar syahwat, sedikit saya lihat. Bagaimana yang disebut dengan syahwat? Jamak daripada syahwat yaitu kecenderungan jiwa kepada sesuatu yang diinginkan. Hidup selalu atas dasar keinginan. Oh, salah. Salah, hidup atas dasar keinginan. Salah. Pertama, dasar hidup atas dasar kebutuhan. Kebutuhannya pun harus diukur dulu. Yang disebut dengan analisa keterukuran. Yang kedua, analisa kelayakan. Idza aradta syai'an fatadabbar akibatah. Saya lihat nggak ada santri yang pakai sarung, itu nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Nggak butuh. Ngapain? Untuk apa? Santri pakai nggak butuh. Kenapa? Mahal. Gajah depak. Kalau mukena itu ada mereknya nggak? Hah? Apa itu? Syar'i. Apa itu? Merek mukena itu apa? Yang kalian pakai? Nonim. Tanpa nama. Tanpa merek. Yang penting putih bisa nutupan hulu. Satrul aurah sudah cukup. Gak perlu yang hebat-hebat. Kenapa? Karena kita sedang berpikir bukan berbicara tentang atas dasar keinginan. Yang penting sesuai dengan ajaran. Nah, hamba Allah akan selalu berpikir seperti itu. Hamba Allah akan selalu bertindak seperti itu. Hamba Allah akan melakukan berbagai macam tindakan atas dasar tuntutan ajaran berbasis kebutuhan. Bukan atas dasar nafsu yang bermuara pada keinginan. Hancur dunia ini kalau seandainya selalu atas dasar keinginan. Kita tidak pernah akan bisa duduk bersama di sini untuk mengkaji, untuk melakukan kajian keagamaan.
Kalau seandainya kita berbicara atas dasar keimanan. Oh, malam ini enak di kota, setuju? Makan martabak Bandung. Tapi kita butuh kita dengan ilmu. Tapi apa yang terjadi? Andai kita mengikuti atas dasar keinginan yang bermuara pada nafsu, Masya Allah Rabbana, hancur. Kita punya sasaran yang kedua, yaitu tadi tujuan ibadah kita kepada Allah. Sekarang sedang beribadah kepada Allah. Ayat selanjutnya kata Allah, yuridullahu ayyukhiffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Yuridullahu ayyukhiffifa ankum. Allah itu tidak pernah menghendaki manusia itu beban, punya beban. Makanya jangan membuat beban. Gak perlu target kehidupan. Andai, harus berat gitu. Cita-cita harus, harapan, tapi jangan terlalu berandai-andai. Misal orang tua kadang-kadang cita-cita ingin jadi kapiten. Jadi berat akhirnya beban. Hidup itu harus memakai manajemen air. Tahu manajemen air? Sesuai dengan alur air itu. Air itu tidak pernah naik ke atas. Makanya manajemen air itu begitu. Nggak ada air itu naik ke atas. Tapi jangan coba-coba dengan air. Bisa binasa karena air, bisa hancur karena air. Saya lihat berita terkini bagaimana di Tiongkok, bagaimana di Cina hari ini begitu besarnya banjir bandang, ya air banjir itu kan. Hancur. Makanya jangan coba-coba. Bermainlah dengan air. Sebagaimana air sudah bermain dengan kita. Jadi sama-sama kita mainkan air. Gak ada syariat, gak ada ajaran yang Allah wajibkan memberatkan manusia. Gak ada. Ada. Manusia harus zakat. Ya. Rukun Islam ada li? Syahadat, salat, Kalau tidak punya untuk dizakatkan, ya nerima zakat. Betul. Munggah haji kabae. Mun boga ongkosna. Teu boga. Nya kawin jeung haji. Naik haji atau dinaiki haji. Gak ada yang memberatkan. Ajaran itu gak ada yang memberatkan. Kita yang selalu menjadikan berat. Ayo, pernikahan. Pernikahan itu kebudayaan apa ajaran? Ajaran. Mutlak ajaran. Ibadah terbesar. Bayangkan. Ya ibadah yang mana? Bayangkan. Itu ibadah nikah. Siapa yang memberatkan untuk acara pernikahan? Kita. Kebiasaan, bukan ajaran. Di dalam nikah apa? Ada calon pengantin pria,
calon pengantin, ada sak, ada wa, ada mahar, ada ijab kabul. Clear? Ya. Pelaksanaannya 10 menit. Qabil tuh sah. Yang berabenya kebiasaan, budayanya bikin surat undangan, milih surat undangan. Aya anu undangan 2.000, keur nu nyamunganana 5.000. Undang. Makanya dalam tulisannya pun mohon 2.000. Hari ini mungkin tidak 2.000. Yang berat itu itunya, bukan ajarannya, tapi kebiasaannya. Karena melihat tetangga hajatnya besar, ya 2 hari 2 malam, mendatangkan artis ibu kota. Itu yang memberatkan kita. Baju itu satrul aurah, nutup aurat. Yang ribetnya apa? Itu tuh. Ada buricak burino. Ngapain ada hitam-hitam ini? Untuk apa ini? Kenapa tidak putih saja? Ngapain harus ada air? Haus. Itu lain lagi. Jadi ajaran yang Allah wajibkan semuanya tidak memberatkan bagi manusia. Makanya Allah katakan di dalam surat, di dalam ayat yang terakhir ini, Allah katakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Kalau tafsirannya la yasbiru anin nisa wasyahwat. Jadi manusia itu lemah untuk menolak keinginan, itu lemah, tidak punya daya kita tidak punya daya berhadapan dengan perempuan, tidak punya daya. Selalu berkeinginan untuk perempuan. Juyina linnasi hubus syahwat minan nisa. Maka ya Allah Rabbana, perempuan itu luar biasa. Ya. Dampak dari wanita itu luar biasa. Makanya jadilah wanita-wanita yang solehah. Jadilah wanita-wanita yang iffah, yang selalu memelihara diri. Manusia itu lemah, tidak punya kekuatan apapun. Andai Allah tidak memberikan kekuatan kepada kita, maka kita tidak punya kekuatan sama sekali. Kekuatan hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.